Halo teman-teman semua, aku Lutfia Yuslianti dengan NIM C14012410110 dari kelompok 7 Paralel 3. Nah, pada video ini aku akan menjelaskan mengenai induksi hormonal dan hipofisasi dari ikan teleos. Oke, pertama-tama apa sih hormon itu? Nah, jadi hormon itu merupakan komponen kimia yang di dalam tubuh ikan ini berfungsi sebagai media komunikasi antar selnya. Nah, di tubuh ikan ini tuh hormon ini tuh berfungsi sebagai eh, membantu proses pencernaan, pengaturan metabolisme, perkembangan tubuh hingga fungsi dari reproduksi. Nah, pada pertemuan ini tuh kita akan eh, menjelaskan hormon apa aja yang digunain pada reproduksi ikan. Nah, jadi hormon ini tuh diproduksi oleh kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin itu tersebar di beberapa bagian tubuh. Ini tuh contohnya kelenjar endokrin dari pituitari. Oke, jadi hormon ini juga itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama itu ada hormon umum. Hormon ini tuh diproduksi oleh kelenjar endokrin, misalnya hipofisis, tiroid, gonad, lalu dilepaskan ke aliran darah, bekerja pada organ target yang jauh dari tempat reproduksinya. Efeknya biasanya lebih luas dan berlangsung lebih lama. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Misalnya nih, eh, hormon dari FSH. FSH itu kan eh, dikeluarkan oleh pituitari. Nah, FSH ini akan pergi ke gonad melalui aliran darah. Jadi dari pituitari ke gonad itu kan jauh kan. Jadi dia lewat aliran darah. Ini tuh masuknya dalam hormon umum. Nah, yang kedua itu ada hormon lokal. Hormon ini diproduksi oleh sel atau jaringan tertentu, tidak masuk ke aliran darah secara luas, bekerja di sekitar tempat diproduksi aja, efeknya biasanya lebih cepat dan spesifik. Jadi hormon ini tuh juga dibagi menjadi dua. Satu tuh hormon parakrin bekerja pada sel di dekatnya, dua autokrin bekerja pada sel yang memproduksinya. Maksudnya parakrin dan autokrin itu kayak gimana? Jadi parakrin ini tuh dia misalnya hormonnya ini dikeluarkan dari misalnya namanya sel A. Jadi sel A ini mengeluarkan hormon. Nah, hormon ini tuh gak bakal lewat darah. Jadi dia tuh akan diambil oleh reseptor dari sel tetangganya. Misalnya sel tetangganya si B. Jadi jadi maksudnya hormon parakrin itu si A ini, sel A ini dia ngeluarin hormon. Hormonnya ini dikeluarkan lalu diterima oleh reseptor dari sel B-nya. Jadi hormon yang dikeluarin dari sel A ini digunakan diambil oleh reseptor dari sel tetangganya. Jadi kayak deketan doang gitu. Diam, diambilnya sama reseptor sel tetangganya. Yang kedua itu ada autokrin. Nah, jadi autokrin ini tuh dia tuh si sel ini dia ngeluarin hormon dari jaringannya sendiri. Nah, hormon yang dikeluarin dari dia itu akan balik lagi ke reseptor si selnya ini yang ngeluarin si hormonnya ini. Jadi dia ini kayak ngeluarin terus diambil lagi kayak gitu. Nah, ini ada hormon reproduksi. Hormon-hormon yang digunain apa aja sih direproduksikan? Apa aja hormon-hormon yang digunain pada reproduksikan? Nah, ini tuh pertama kali hormon yang digunain ada hormon GnRH. GnRH diproduksi oleh hipotalamus. Hormon ini kemudian merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH dan dilepaskan ke aliran darah menuju gonad, mengatur berbagai proses reproduksi melalui mekanisme steroidogenesis. Ini menurut Sahadan et al. Ya. Nah, itu maksudnya kayak gimana? Jadi pertama-tama nih, eh, ikan itu memijah itu dia me- tergantung oleh lingkungannya. Lingkungan dari ikan bisa memijah itu kayak gimana? Itu ada tiga. Pertama itu eh, dipengaruhi oleh musim, suhu, dan fotoperiod. Fotoperiod itu lamanya jangka terang dan gelap dari suatu hari. Nah, jadi dari sinyal lingkungan akan ditangkap oleh mata. Di mata akan diinformasikan ke hipotalamus atau otak yang nanti akan mengeluarkan sel GnRH dan ini sel dopaminnya itu akan diturunin. Kenapa diturunin? Itu karena dopamin ini itu penghambat dari pelepasan hormon GTH yaitu FSH dan LH. Jadi di pituitarinya ini bakalan
terhambat pelepasan hormon FSH dan LH-nya ketika dopaminnya itu masih tinggi. Jadi pada hipotalamus akan dikeluarkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone dan juga akan menurunkan sel dopamin, akan menurunkan hormon dopamin. Nah, setelah itu GnRH akan pergi ke pituitari. Pituitari ini akan memproduksi GTH atau gonadotropin hormon yaitu FSH, yang FSH ini atau follicle stimulating hormone ini akan pergi ke gonad untuk proses pembentukan awal. Nah, di sini FSH berperan pada tahap awal yaitu memicu pembentukan sel kelamin gametogenesis. Nah, di FSH ini akan merangsang sel folikel dan juga akan membentuk E2 atau estrogen atau estradiol. Un- Nah, E2 ini akan pergi ke hati untuk mensintesis pituitarianin atau membentuk terjadinya proses pituitarianin, yaitu proses pembentukan kuning telur. Nah, setelah proses ini selesai dan kembali ke gonad dan telurnya membesar karena proses patogenen tersebut, E2 ini juga akan pergi lagi ke hipotalamus lalu ke pituitari. Pituitari akan melepaskan hormon yaitu LH atau luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini akan pergi lagi ke gonad untuk proses pembentukan akhir. Jadi luteinizing hormone ini berfungsi dalam tahap akhir seperti pematangan gonad dan juga ovulasi. Selanjutnya ada induksi hormonal. Jadi induksi hormonal adalah teknik merangsang ikan untuk bereproduksi dengan pemberian hormon dari luar, terutama ketika ikan tidak memijah secara alami di lingkungan budidaya. Manfaat induksi hormonal itu apa aja? Pertama, menghasilkan telur dan sperma meskipun di luar musim pemijahan. Kan tadi itu ikan itu bakalan memijah itu ketika terpenuhi kan sinyal lingkungannya. Nah, ini tuh kan nggak menentu kapan. Jadi di luar musim pemijahan pun kita bisa membuat ikan memijah tanpa harus menunggu lingkungannya itu eh, terpenuhi dengan induksi hormonal. Yang kedua, membuat proses pemijahan jadi lebih terkontrol dan bisa diprediksi. Ikan itu biasa yang kayak tadi, ikan itu dia pemijahannya tergantung musim. Dia tuh udah masuk musim pemijahan atau enggak, suhunya udah pas atau belum, lingkungannya tuh kayak gimana. Nah, dengan induksi hormonal, kita tuh bisa mengontrol lah ikan ini kapan buat memijahnya dan kita bisa tahu kapan dia bakal memijah. Soalnya kalau misalnya nggak induksi hormonal, kita kayak harus nerka-nerka nih, ini udah musimnya, tapi kapan gitu. Yang ketiga, ada mempercepat kematangan gonad pada induk ikan dan meningkatkan keberhasilan produksi benih. Oke, lanjut ada hipofisa. Hipofisa merupakan kelenjar pengendali utama yang mengatur kerja banyak kelenjar hormon lain di dalam tubuh. Hipofisa ini berada di dasar otak, terlindungi oleh tulang tengkorak, dan posisinya sangat strategis karena langsung terhubung dengan pusat pengatur hormon atau hipotalamus. Hipofisa itu yang ini ya, ini pituitari itu sama dengan hipofisa. Jadi di bawah di dasar hipotalamus, bentukannya itu bulat, putih, terus ukur beratnya itu 2 sampai 3 gram. Nah, ini ada induksi lagi, hipofisasi. Hipofisasi adalah metode induksi pemijahan ikan dengan menyuntikkan ekstrak kelenjar hipofisis. Jadi, ikan yang udah matang gonad, itu nanti kita ambil kelenjar hipofisanya, lalu kita induksi buat ke ikan yang bakalan kita matang gonatin. Nah, pemberian ekstrak hipofisis ini dapat terangsang percepatan kematangan gonad melalui aktivasi jalur hormon reproduksi. Jadi di dalam hipofisa itu eh, ada hormon dari FSH dan LH. Oke, sini ada donor hipofisa. Jadi donor hipofisa ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada homoplastik. Hipofisa diambil dari spesies ikan yang sama. Jadi kayak misalnya lele nih, lele sama lele. Nah, itu kan eh, jenisnya sama. Ini masuknya homoplastik. Eh, Jenis hipofisa homoplastik ini tuh dia lebih efisien, soalnya kan spesiesnya sama. Jadi dia yang GnRH yang dibutuhin itu jenisnya masih sama. Yang kedua heteroplastik, yaitu hipofisa berasal dari spesies ikan lain. Kayak misalnya, contohnya ikan mas ke ikan lele. Itu kan spesies ikannya kan beda, tapi masih bisa digunain selama eh, si reseptornya itu bisa menerima dari donornya.
Yang ketiga ada universal, hipofisa dari suatu jenis ikan bisa dipakai untuk banyak jenis ikan berbeda. Apa sih bedanya universal sama heteroplastik? Padahal kan ini tuh sama aja kayak ikan ini tuh bisa ke spesies-spesies lain kan. Jadi universal ini tuh dia tuh lebih luas lah cakupannya. Kan di kalau dari penjelasan kemarin selama praktikum, jadi ikan itu dia tuh di dalam tubuhnya tuh minimal ada dua gonadotropin hormon. Contohnya kayak ikan mas itu ada salmon GnRH dan juga carp GnRH. Nah, di salmon itu ada salmon GnRH juga dan juga carp GnRH. Nah, dua ini kan sama kan, punya salmon sama carp GnRH. Jadi bisa antar spesies gitu. Jadi kalau misalnya Hippophysa universal ini itu dia tuh bisa eh, lebih masuk kemana-mana aja lah daripada dari yang heteroplastik ini. Jadi satu ikan ini bisa pergi ke ikan bisa dipakai buat ikan mana aja. Oke, jadi sini ada titik induksi. Jadi titik induksi ini ada dibagi beberapa jenis. Eh, Oke, di sini ada titik induksi. Nah, pertama itu ada intramuskuler atau kita induksi langsung ke dalam jaringan ototnya. Intramuskuler ini teknik mudah dan efektif namun sulit untuk ikan kecil. Yang kedua ada intraperitoneal. Intraperitoneal ini kita induksi ke dalam perutnya atau abdomennya. Ini tuh efektif untuk ikan besar namun berisiko melukai organ dan reaksi lebih lambat. Yang ketiga ada intrakranial. Intrakranial kita itu induksinya itu ke langsung ke otaknya atau ke pituitarinya. Jadi efektif untuk stimulasi hormon, namun perlu keahlian tinggi agar tidak menyebabkan kematian pada ikan. Yang keempat ada intravena. Jadi intravena ini kita tuh induksi, kita suntikin hormonnya tuh ke pembuluh darahnya. Nah, penyebaran hormon cepat namun teknik sulit dan resiko pendarahan. Yang kelima ada oral. Di oral ini tuh kita tuh induksi hormon, namun eh, dikasihnya tuh campur sama pakan. Nah, induksi ini tuh praktis praktis dan cocok untuk pemberian massal, namun efektivitasnya rendah. Soalnya kan kita nggak tahu nih berapa jumlah atau berapa dosisnya itu yang dimakan sama ikannya. Yang keenam itu perendaman, cocok untuk banyak ikan, namun penyerapan hormonnya kurang merata. Oke, di sini ada beberapa hormon yang bisa kita gunain. Yang pertama ada Vaprim. Jadi Vaprim ini biasa kita gunain buat proses pematangan gonad, pematangan akhir, sama buat proses eh, buat mempercepat pemijahan. Jadi di Vaprim ini tuh isinya kombinasi analog GnRH dan antagonis dopamin yang bekerja dengan merangsang pelepasan gonadotropin sehingga memicu pematangan gonad dan ovulasi. Yang kedua ini ada OODEF. OODEF ini biasa kita gunain buat proses rematurasi. Jadi misalnya ini ikan udah udah memijah nih. Nah, buat cepetin lagi dia bisa matang gonad lagi, kita pakai OODEF. Hormon yang digunakan dalam budidaya ikan untuk mempercepat perkembangan dan pematangan gonad terutama pada induk betina. Oke, buat penggunaan hormon ini tuh juga nggak asal-asalan ya guys. Kita tuh butuh dosisnya. Nah, induksi hormonal menggunakan Ovaprim ini tuh dosisnya sendiri lele 0,5 mili per kilogram, mas 0,6 mili per kilogram, patin 0,7 mili per kilogram. Dengan perbandingan cairan Ovaprim dan larutan fisiologis yaitu 1:3. Nah, jadi misalnya kayak kita mau induksi ikan lele. Ikan lele itu beratnya, misalnya yang kita induksi itu beratnya 2 kilo. Nah, jadi kan eh, 1 kilo ikan lele itu kan butuh 0,5 mili ovaprim kan. Karena dia 2 kilo berarti kita butuh 1 mili ovaprim. Nah, udah kita ambil 1 mili nih ovaprimnya. Kita perlu cairkan lagi dengan larutan fisiologis. Larutan fisiologis perbandingannya 1:3. 3 untuk larutan fisiologis. Tadi kita udah ngambil 1 mili ovaprim. Nah, buat larutan fisiologisnya berarti 3 kalinya dari 1 mili. Berarti 3 mili. Udah pas tuh 1:3. Jadi di dalam suntikan kita buat menginduksi nanti itu ada 1 tambah 3, 4. Jadi ada 4 mili larutan buat kita induksi. Nah, terus ini ada hipofisa. Dalam hipofisa sih digunakan perbandingan 1:1,5. Satu untuk resipien dan 1,5 untuk pendonornya berdasarkan berat total tubuh. Jadi kayak tadi, misalnya lele. Lele itu kita
ya tadi dua kilo lele. Nah, karena si resipiennya itu ukurannya 2 kilo, berarti kita butuh 1,5 kali 2 kilo si pendonornya. Itu 2 kali 1,5 yaitu 3 kilo ikan pendonor hipofisa. Hipofisa. Oke, ini untuk dasar pusaka yang saya gunakan pada PPT ini. Ya, mungkin sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.